Selamat malam pemirsa. Malam ini episode pertama di podcast Ruang Tengah Malam, di mana setiap cerita tak hanya terdengar, tapi ikut mengawasi kamu dari balik kegelapan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman di suatu kampus. Siapkah kamu mendengar cerita lengkapnya? Sebelum ke ceritanya, kita bisa tanya dulu nih narasumber kita. Silakan Mas. Silakan perkenalan. Siap Mas. Perkenalkan saya Bagut Tri Cahyono, bisa dipanggil Tri. Oke Mas Tri. Nah, Mas Tri datang ke podcast ini akan menceritakan apa nih Mas? Cerita yang akan saya bawa ini lebih ke pengalaman teman saya yang saat ini sedang bekerja di sebuah instansi kampus. Di sebuah instansi kampus? Betul. Kampus mana itu Mas kalau boleh tahu? Untuk kampusnya sendiri saya tidak bisa menyebutkan karena itu privasi dari sana dan beliau yang sedang bekerja di sana. Oke, sebut saja kampus X gitu ya Ya, Mas? betul saja. Biar memudahkan kita untuk mendengarkan ceritanya. Gimana nih Mas ceritanya Mas? Untuk teman saya bisa disebut saja itu Tatang. Mas Tatang. Iya, Mas Tatang. Oke. Mas Tatang itu bekerja di kampus X. Iya. Beliau di saat itu bekerja sebagai sapam dan dapat job di shift malam. Shift malam. Iya, shift malam Mas. Nah saat itu sedang ramai di tanggal-tanggal itu, ramai itu musyawarah besar. Musyawarah besar. Iya, dari Nah, seperti pertanggungjawaban gitu ya Mas? Iya, pertanggungjawaban dari organisasi kalau Oh iya. yang saya tahu ya Mas. Iya. Kan lagi ramai-ramainya di tanggal itu, yang dimana itu berbarengan. Nah di saat itu Mas Tatang itu sedang jaga shift Malam, ya, maksudnya. shift malam di ruang satpam sendiri. Itu kan posisi di depan gerbang Mas. Iya. Itu kampusnya posisinya itu modelnya seperti kiri kanan itu hutan. Kiri kanan hutan. Benar, kiri Berarti kanan. kampusnya di tengah-tengah hutan gitu Iya, Mas? jauh dari permukiman kota. Jauh dari pemukiman ya? Iya, jauh dari permukiman. Itu kira-kira di jam 9-an malam. Jam 9 malam. Mas Tatang itu keluar dari ruangan, lihat ada sebuah lantai. Di lantai 3 itu ramai seperti ada acara. Terus Mas Tatang mengecek ke ruang Ke lantai 3 ke lantai, ya lantai 4 itu. Oh, lantai 4. Lantai 4. Oke, lantai 4. Nah, dia dicek di ruangan itu, ternyata benar ada ramai-ramai seperti perdebatan, musyawarah. Dia intip dari ruangan dan dia ketok 3 ketok. Orangnya keluar, masnya keluar. Oh, masnya Iya, yang- masnya itu keluar, entah itu ketuanya atau ketua panitianya, saya juga kurang tahu ya, karena tidak terlalu detail. Itu dia ketemu Mas Tatang dan Mas Tatangnya tanya, Mas ini acaranya mau sampai jam berapa? Dari Mas ini mengatakan kira-kira sampai jam 1 malam Mas. Jam 1 malam. Kan biasanya jam 12 itu sudah tutup gerbang toh Mas. Oh, Kalau di kampus. itu peraturan kampusnya. Di kampus itu. Mas Tatang mengiyakan. Lalu dia turun ke bawah. Nah, pas Mas Tatang sudah turun ke bawah, dia kan mengambil sebuah sapu, mau nyapu di depan lantai. Nah, beliau melihat ke atas. Lantai 4 tiba-tiba posisinya itu gelap. Lantai 4 gelap. Gelap. Kan itu gordennya belum ada. Iya. Di kampus itu belum ada gorden tiap kacanya. Nah, itu gelap. Tanpa ada orang atau apapun, bayang-bayang orang itu nggak kelihatan. Nah, Mas Tatang tuh kaget, kok bisa tiba-tiba posisi gelap. Padahal tadi rame. Padahal ya, tadi Mas? rame, benar rame. Terus dia mengecek toh, kan tidak ada orang lewat juga ke gerbang untuk pulang. Dia cek ke atas, ke lantai 4. Tiba-tiba di lantai 4 pas buka keluar dari lift itu, ruangan rame. Rame lagi berarti. Rame lagi, ada yang keluar masuk, ada yang ke WC, itu rame. Terus dia lihat dulu dari atas, orangnya masih ada enggak? Ternyata masih debat, masih panas itu, kata teman saya Mas Tatang itu. Aman dong dia. Debatnya tentang organisasi itu. Iya Mas. mungkin, saya kurang paham juga kalau tentang itu. Mas Tatang langsung bersyukur masih aman lah, masih nggak ada apa-apa. Dia turun lagi ke ruangannya di bawah, di pos itu, pos sapam. Dia dudukan sebentar, terus dia mengecek lagi ke atas. Loh kok sepi lagi? Sepi itu, nggak ada orang. Lampu dari lantai 1, 2, 3, 4 sampai 5 ke 6 itu
mati semua, nggak ada tanda-tanda itu ruangan dipakai kelas atau apapun itu. Dia cek lagi, dia naik. Nah pas dia naik itu posisinya ya rame, masih ada orang-orang itu. Dia tanya atau ke salah satu panitia mungkin ya, panitia, soalnya dia pakai bajunya alma mater. Dia tanya, tadi kok dari bawah nggak kelihatan apa-apa ya, lampunya mati, apa caranya ini emang harus mati lampu kah? Kata Mas Tatang itu sama panitia cuma geleng-geleng, nggak bilang apapun, dia cuma geleng-geleng aja. Dia tanya lagi ke panitia sebelahnya, kok mati lampu, acaranya dimatiin kah lampunya? Geleng-geleng lagi lah, nggak jelas tuh orang-orangnya tuh ini. Ya udah dia turun lagi ke bawah, lihat lagi ke atas, loh kok masih aja Sampai 3 kali. 3 kali nggak ada apa-apa. Dan di situ posisinya dia sendiri jaga kampusnya, nggak ada temannya. Langsunglah dia naik ke atas. Nggak beres toh, kalau semisal emang acaranya udah selesai, seharusnya lewat keluarnya itu ya lewat Pintu gerbang tadi pintu ya. gerbang Soalnya itu, karena gerbangnya cuma satu-satunya. satu. Iya, satu-satunya. Dia cek lagi ke atas. Pas dia cek ke atas, loh tiba-tiba posisi sepi. Sepi, bener. Sepi, bener-bener sepi, tidak ada suara, tidak ada orang lewat. Lalu dia cek ke ruangannya, dia buka kuncinya, nyalain lagi lampunya. Nah posisi itu ruangan itu bersih, tanpa sampah, tanpa sampah, Itu meja-meja masih tertata rapi. tertata rapih. Ke posisi awal pas OB masih selesai membersihkan lah, dia cek keluar ke bagian sampah-sampah itu tuh, sampah-sampah tidak ada bekas sampah trash bag yang banyak itu nggak ada toh. Berarti nggak ada sampah baru. Nggak ada sampah apapun toh. Lah dia langsung berpikir, kok tiba-tiba gini, perasaan belum ada yang pulang, nggak ada yang lewat gerbang. Langsung mikir kemana-mana. Atau pas dia mau turun itu dari belakang ada yang ngetok pundaknya ya, pundaknya. Udah. Mas yang keluar pertama itu dia ngomong kayak gini, Mas terima kasih ya udah diizinin pakai ruangannya sampai jam 1 malam. Itu posisi malam Mas, tengah malam. Malam posisinya lampu mati, lorong juga dimatiin lampunya. Dia ngomong gitu, makasih ya Mas sudah tuh. Nah Masnya bilang sama-sama Mas, nanti kalau ada apa-apa kabar-kabar aja. Terus Masnya tanya, kok ini ruangannya udah bersih, sampah-sampahnya udah dibawa turun apa gimana? Terus ini orang-orangnya kemana? Kan jalurnya cuma satu, harusnya saya tahu toh kalau kalian udah pulang. Lah tiba-tiba toh Masnya nggak jawab apa-apa, cuma senyum. Nah terus kuncinya yang dari saku sapam itu jatuh tiba-tiba, dah gitu jatuh, langsung diambil lah, dia ambil kuncinya, Nunduk ya, Mas? nunduk, tahu-tahu di depannya udah hilang, nggak ada orang satu. Iya orangnya hilang. Itu di depan lift atau di depan? Di depan ruangannya, Depan ruangannya itu dia hilang. Dia panggil Masnya di mana? Dia cek ke ruangan-ruangan, nggak ada satu pun suara. Itu posisi udah malam Mas, udah mau jam 1, nggak ada suara apapun, sunyi, senyap juga. Dan langsung turun toh lewat tangga biasalah, langsung ke bawah. Dia langsung mikir, wah ada yang nggak beres ini, kok tiba-tiba nggak ada orang sama sekali, padahal tadi posisinya rame. Ya, padahal Tapi, posisi rame. tapi teman saya ini Mas Tatang tetap berpikir positif aja. Paling cuma angan-angan aja, paling ada yang ganggu apa. Orang iseng lah mikirnya gitu. Dia istirahat, terus pagi dia bangun, pagi-pagi jam 7-an lah, dia belum balik dari pos sapam itu, harusnya udah ganti shift ya. Ya. Dia belum pulang, dia masih di situ, cerita-cerita lah sama teman-temannya. Katanya paling orang iseng, mahasiswa iseng lah pemikirnya gitu toh. Datanglah 2 orang perempuan, 2 orang perempuan datang ke tempatnya pos sapam, bawa surat. Surat apa itu Mas? Kalau boleh tahu? Kayaknya surat izin ya. Kalau mau kalau peminjaman ruangan mungkin pakai surat izin ya. peminjaman ruangan. Nah, dia kasih ke temannya. Lah, Mas Sapam ini yang tadi malam jaga penasaran toh mau lihat suratnya. Dilihat suratnya, terus di situ ada tertulis Himpunan Mahasiswa X. Ya. Sama seperti yang ada di depan pintunya kan tertulis nama himpunannya toh. Sama seperti itu, logonya juga sama. Terus Masnya itu tanya, Mas, apa Mbak ya? Mbak, perasaan tadi malam udah melaksanakan ini kok mau mubes lagi gitu kan. Kata Mbaknya, loh kita belum mubes kok Mas, mubesnya kita nanti malam 1 hari. Baru mau malam itu Mas? Nanti malam. Kata Masnya, kok bisa, perasaan tadi malam udah kok. Terus ketuanya juga udah kasih tahu kalau mubesnya udah selesai, udah bilang terima kasih juga. Enggak kok Mas,
acaranya belum selesai, belum juga mulai masa selesai gitu. Terus mbaknya juga bilang kalau boleh tahu mas-masnya tuh yang seperti apa, mas-masnya seperti ini. Nah mbak-mbak itu nggak tahu ini siapa, nggak tahu kok mas, nggak kenal orang ini. Terus selesai itu surat diambil, terus mbak-mbaknya pergi, mungkin dia cerita ya ke ketuanya atau gimana, dia kasih tahu yang diceritain dari Mas Tatang ini. Mas ketuanya datang, mbak ketuanya itu datang, ketuanya ternyata cewek, ya ketuanya ternyata cewek, datang ke tempatnya pos satpam, datangin Mas Tatang. Terus mbaknya itu tanya, Mas orangnya ciri-cirinya gimana? Mas Tatang jelasin, orangnya tinggi, rambutnya itu rapi, terus dia pakai kacamata. Posisi, nah habis itu dia kasih foto ke Mas Tatang. Orangnya seperti ini enggak mas? Oh iya orangnya seperti ini. Nah, langsung mbaknya itu kasih tahu ke Mas Tatang, Mas mohon maaf, mas ini sebenarnya sudah meninggal di tahun sama mas, saya merinding juga. Meninggal di tahun lalu. Tahun lalu posisinya itu Hamin 10 Mubes di tahun lalu. Di tahun lalu? Iya di tahun berarti lalu. Yang ditemui Mas Tatang tadi malam itu orangnya sudah meninggal ya mas? Iya sudah meninggal dan posisinya dia itu ketuanya himpunan itu tersebut. Nah langsung shock toh, siapa namanya Mas Tatang ini, masa sih bisa gitu. Nggak tahu mas, mohon maaf, mungkin dari arwahnya sendiri belum tenang, soalnya posisinya kan dia belum menyelesaikan amanahnya toh. Nah mungkin pas di tahun ini dia ngelaksanain tapi dengan cara yang agak bikin orang merinding ya. Mas, sangat merinding sekali ini mas. Nah, sudah ya, mas. ceritanya seperti itu. Berarti tadi dari awal si Mas Tatang itu jaga malam. Iya jaga malam. Mas Tatangnya jaga malam, kemudian melihatlah di lantai 4 ada lampu yang masih hidup. Iya hidup. Kemudian Mas Tatang naik ke atas mengecek ruangannya. Ternyata masih ada orang. Kemudian Mas Tatang turun kembali sampai 3 kali itu mas, sampai di bawah tadi melihat ada lampu masih hidup dan ke atas lagi sampai dicek 3 kali. Iya sampai 3 kali. Kemudian setelah itu si Mas Tatangnya itu tadi menemui ketua itu mas. Ketuanya yang bertemu sama. Ketuanya iya ketuanya datang ke tempat Mas Tatang ngejelasin orangnya ini. Ternyata orang itu ternyata orangnya sudah ada meninggal. Itu cerita nyata ya mas? Cerita nyata, pengalaman dari teman saya baru-baru ini kok mas, 1 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, 1 bulan yang lalu dia cerita, dia kontak saya, nelpon, pengalamannya seperti ini. Sangat merinding mas, saya dari tadi dengar ceritanya mas itu merinding sekali mas. Bisa ya ada ketua yang ingin menyelesaikan itu tadi, padahal dia sudah meninggal, kok bisa sampai masih melihat itu loh mas, bisa masih memikirkan dari organisasinya. Wah, mungkin arwahnya belum tenang. Arwahnya belum tenang kalau belum selesai iya, belum belum mas. selesai. Nah, mungkin itu saja ya mas cerita horor pada podcast kali ini. Iya mas. Oke, karena cerita dari Mas Tri tadi sudah berakhir, kita tutup saja dan kita akan menantikan cerita horor selanjutnya. Bye bye.